Guru Ahmad Rifani, pimpinan Majelis Ar-Ridha Mulia, yang mulia para alim-alim ulama, tokoh-tokoh agama, para undangan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta aparat, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kepada Allah atas limpahan rahmat serta nikmat kepada kita semua, sehingga dengan kebaikan, dengan rahmat tersebut kita sama-sama dapat berhadir, sama-sama berkumpul di tempat majelis yang mubarakah ini, mentazimkan, memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, serta menghadiri acara peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus haul Sayyiduna Haji Muhammad Zaidi bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan dengan acara tersebut, dengan perkumpulan kita pada malam ini adalah sebagai jembatan wasilah untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul dan kepada para aulia. Dan juga dengan adanya perkumpulan kita pada malam ini, kita sangat berharap mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah dan para aulia, anak cucu kita, zuriat kita menjadi qurratul a'yun yang selalu memberikan kenyamanan, ketentraman di dalam kehidupan kita. Dan juga kita para hadirin yang hadir, baik yang di dalam ataupun yang di luar, kita berharap mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhirat, karena barangkali masih banyak permasalahan yang belum tercapai, angan-angan, doa, harap, khayal dan sebagainya. Mudah-mudahan baik itu adalah yang berhubungan dengan duniawi ataupun berhubungan dengan ukhrawi, sebelum kita berpulang ke rahmatullah, sebelum kita mengakhiri perjalanan kita, mudah-mudahan semuanya dibuktikan, semua dinyatakan, sehingga kita berpulang dengan panggilan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wadkhulil jannati. Mudah-mudahan menjadi jiwa yang tenang dan mencapai ridha dan adalah panggilan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat diri salam selalu tercurah dan terlimpah kepada pimpinan umat, pembawa rahmat, pembawa keselamatan, minaz zulumati ilal nur, imamud dunya wal akhirah, Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah telah menyatakan, fadzakir innama anta mudzakir. Wa bil ayatil ukhra, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dengan adanya bulan-bulan yang seperti ini, dengan adanya bulan-bulan yang dihormati oleh Allah, dengan adanya perkumpulan, baik itu perkumpulan adalah setiap rutinan yang diadakan di majelis ini dalam 2 kali seminggu, ataupun itu adalah amal-amal ibadah, wiritan-wiritan yang lain, dan kemudian diadakan siraman-siraman atau adalah tausiah agama, yang kesemuanya itu adalah memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Dan Rasulullah pun bersabda, inda zikri karamatil awliya tanzilur rahmat. Ketika menyambut mengisahkan perjalanan para aulia, maka itu akan menyebabkan adalah bertambahnya rahmat, dan adalah makin sempurna rahmat kita dikembalikan kepada niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita akan mendapatkan tingkatan-tingkatan dari peringatan tersebut
itu adalah menurut apa bibit apa yang kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itulah perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperingati pada bulan ini adalah sangat besar manfaatnya, luar biasa. Kalau orang menjiwai, kalau orang benar-benar memahami, orang-orang yang ainul basirah, orang-orang yang ulul albab, yang menguasai tentang agama, maka adalah ini sangat penting dan bahkan adalah fardu ain. Ada dua peringatan yang perlu diketahui. Yang pertama Maulidnya Rasulullah, dan yang kedua Isra dan Mi'raj. Kemudian disertai lagi dengan mahabbah kita kepada para aulia. Maka tidak ada orang yang hadir di majlis tersebut itu adalah sudah dipastikan orang itu adalah sudah masuk dalam lingkaran rahmat. Arti rahmat itulah termasuk jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina biha abada. Hanya tingkatan surga, karena surga itu memang ada tingkatannya. Sugih ada tingkatan, kemudian makam pun ada tingkatan, kuat ada tingkatan, bumas ada tingkatan, semuanya ada tingkatan. Cuma secara jumlah masuk sudah ke dalam surga. Kenapa jadi demikian? Karena surga itu lebih luas daripada dunia. Karena bisa kita keluar dari surga, pada bisa tatap kita di dalam surga. Tetapi perlu diketahui, orang yang melaksanakan ibadah ada dua. Yang pertama, ada yang melaksanakan ibadah menyempurnakan rukun dan syarat serta menjaga pembatal-pembatal ibadah. Itu sudah lepas kewajiban. Satu lagi, ada orang yang beramal ibadah, di samping ia memelihara, melaksanakan, menghadirkan rukun dan syarat serta menjaga pembatal-pembatal, maka adalah ia kepingin hendak bertemu dengan orang yang ia cintai. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqadzah." Barang siapa melihat aku di dalam mimpi, maka orang itu adalah bakalan melihat aku di dalam jagat. Oleh karena inilah perjuangan kita, angan-angan kita, mujahadah kita, pengorbanan kita jangan sampai habis di tengah perjalanan, yaitu adalah hanya sekadar melaksanakan perintah menjauhi larangan, hanya sah ibadah, tetapi adalah yang lebih utama, yaitu adalah sampai bertemu dengan ain atau bertemu dengan yang ampun ibadah. Makanya di bulan Isra dan Mi'raj inilah yang perlu, itu adalah Rasulullah cinta kepada Allah, maka Rasulullah membuktikan pertemuan dengan Allah. Kemudian aulia itu adalah cinta mengarahkan diri kepada Rasulullah, maka mereka membuktikan itu adalah bertemu dengan Rasulullah. Kemudian kita yang orang awam itu adalah cinta kepada aulia, maka adalah seharusnya kita pun harus bertemu dengan aulia. Namun perlu diketahui, pertemuan itu adalah ada dua. Ada pertemuan secara hisiah, ada pertemuan secara maknawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman yarani wa aminu bi." Tuba, tuba, tuba man la yarani wa aminu bi. Untung, sangat beruntung orang yang adalah melihat dengan aku hidup sejaman sebagaimana orang-orang kota Makkah yang sejaman para sahabat melihat sejaman dengan Rasulullah, melihat serta beriman kepada Rasulullah itu untung. Tetapi kita yang ribuan tahun itu adalah sudah ditinggalkan secara jahir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah aulia yang kita hauli juga adalah yang ke-20, dan tetapi tidak menafikan wali-wali yang masyhur. Maka kita pun adalah itu adalah kadang melihat, tetapi
Rasulullah menyatakan, beruntung orang yang tidak melihat kesejaman dengan aku, tetapi orang itu adalah iman. Lalu di dalam Al-Quran itu adalah dinyatakan di dalam adalah Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya la tabdila li kalimatillah zalika huwa fawzul azim. Ketahuilah, orang aulia itu adalah kada takut dan kada gentar. Bukan karena kada takut itu adalah karena ada andalan. Bukan karena ada takut itu adalah karena banyak bisi murid. Bukan ada takut itu adalah karena banyak bisi amal. Bukan kada takut itu adalah karena banyak orang yang menghormati, mendoakan dan sebagainya. Menurut dada para aulia, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani kutub makam, itu adalah ketika beliau wafat orang bertamu, alhamdulillah aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dosa. Lalu ditanya oleh orang bermimpi, apakah dia diampuni dosa karena dia adalah orang yang berpangkat? Apakah dia orang yang banyak ilmu, orang yang banyak amal, banyak bisi murid, bangun tengah malam? Semuanya tidak ada begitu kata beliau. Hanya adalah bisa selamat di sudur, yaitu adalah selamat hati dan murah tangan. Murahan. Dua macam inilah yang membuka, yaitu adalah umat Islam itu adalah berkorban, itu adalah berjuang mengorbankan harta dan tenaga, itu adalah untuk sang kekasih tadi. Perlu diketahui, orang aulia tidak ada duka cita. Apa itu duka cita? Jelaslah yang namanya duka cita itu adalah bala, musibah, fitnah, ujian, dan adalah hinaan, cacian dan sebagainya. Itu jelas adalah tidak ada kurang-kurangnya. Karena dikatakan oleh Rasulullah, asadul bala alal anbiya sumal auliya sumal amsal fa amsal. Orang yang tinggi derajat contohnya adalah para nabi-nabi dan para aulia, itu adalah dahsyatnya luar biasa, ujiannya, balanya, fitnahnya. Karena sependapat dan adalah pendapat kita yang benar-benar ikhlas kita keluarkan, belum tentu bisa diterima oleh orang-orang yang lain. Ini akan menimbulkan itu adalah fitnahan, cacian dan sebagainya. Tetapi dengan ridha dan sabar, dengan ada perbendaharaan di dalam batin orang aulia tersebut, para nabi-nabi tersebut, maka adalah intim. Inilah la yahzanun, tidak ada duka kita. Padahal adalah balak musibah, ada hadis-hadisnya. Kemudian berkaitan lagi dengan aulia. Kenapa mereka itu adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Karena mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun. Amanu wa kanu yattaqun. Kalau amanu secara jumlah hanya orang-orang yang menjalani adalah dari syariat, tarikat dan hakikat serta ma'rifat. Kalau dikatakan amanu, maka adalah mereka bagaikan kilat sampai menyeberang. Tetapi bagi kita yang belum mempelajari adalah keluasan amanu, maka adalah kita perlu kaji lagi. Karena amanu itu adalah secara jumlah beriman, yang diimani belum nyata, yang diimani gaib, yang diimani adalah janji kainah. Inilah yang perlu pembuktian waktu Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Maka untuk membuktikan hal ihwal para nabi-nabi dan para aulia, itu adalah kita kada cukup hanya sekadar mendengar kabar dan adalah menelapak, tetapi benar-benar kita adalah mendatangi, membuktikan. Maka inilah arti tingkatan-tingkatan. Bukan tingkatan itu adalah tujuannya untuk menghina yang di bawah. Bukan tingkatan itu adalah untuk menghukum yang di bawah dengan adalah kata-kata salah, luput dan sebagainya. Itu tidak ada. Karena Rasulullah berkata, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus ke dunia menyempurnakan. Bukan kalimatnya kada sempurna sebelum itu, sempurna tapi disempurnakan. Jadi jangan salah kita adalah memaham bahwasanya agama yang sebelum Rasulullah yang dibawa oleh para nabi-nabi itu adalah kada sempurna,
tetapi perlu disempurnakan. Bukan mengurangi, bukan sampai jahat kepada nabi-nabi. Ini contoh perjalanan kita yang sebelum menemukan adalah at-taqwa, itu adalah berarti kita sempurna, tapi harus disempurnakan. Oleh karena itu, kayak apa caranya untuk membuktikan atau menyempurnakan? Subhanalladzi asra bi abdihi. Yang pertama, pancingan Tuhan, gaya tarik jazbah, yaitu adalah kepada seluruh umat, seluruh manusia. Allah menyertakan adalah dirinya kepada kita. Yang asalnya wa huwa ma'akum, ada Tuhan menyertakan kepada kita. Di sini adalah wa huwa ma'akum, adalah bahasa umum. Tetapi kalau subhanalladzi asra, ini berarti bahasa khususiyat sudah. Artinya, ayo siapa-siapa yang adalah tersentuh, tersinggung, terhita daripada kalimat Allah, Maha Suci Allah beserta hambanya. Ini sudah disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesucian itu adalah karena akhirnya kita bakalan wawarisal ardu alaiha, sampai diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tanah beserta isinya kepada diri kita. Inilah para aulia dan para nabi-nabi. Yang pertama yaitu adalah kita ambil perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal bait muttaji'an baina rajulain. Ketika itu Rasulullah berada di Baitullah, di hijri Ismail. Ketika itu berada berabah di antara dua orang laki-laki. Kemudian datang Jibril adalah mengambil di tengah-tengah, yakni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke tepi sumur Jam-Jam. Untuk apa? Untuk dioperasi. Operasi ada dua. Yang pertama, ketika itu Rasulullah berada di Baitullah. Apa itu Baitullah? Qulubul mukminin Baitullah. Hati orang mukmin Baitullah. Ini sebagai contoh. Kita sembahyang melaksanakan 20 tahun, 30 tahun, ada yang sampai 40 tahun melaksanakan sembahyang, membaca Quran, dan yang lainnya menghadap kiblat. Kiblat yang kita hadapi, kita hanya tahu nama, dan kita adalah hanya menghadap kepada jihad. Berapa kadarnya, berapa jihadnya, berapa derajat untuk mengambil supaya pas jihad daripada adalah Ka'bah. Ini adalah yang dikatakan asmaullah. Itulah kita adalah menyambat nama Allah. Kita berzikir, kita memuji, kita bertahmid, kita menyembah, tetapi kita belum kenal dengan Allah, maka itulah i'tibar kiblat. Tetapi yang namanya seluruh agama harus dibuktikan di dunia. Maka contoh berlanjut, ada yang tak mampu, kawat menabung sedikit demi sedikit, Anda berangkat umrah atau ibadah haji. Ringkas kata, secara umum hanya orang yang berangkat ke Makkah melaksanakan haji dan umrah itu orang berduit, Pak. Orang berduit ke awal. Artinya orang kuat. Maka akhirnya ketika ia berhadap dengan adalah kiblat yang disambat di rumah, akhirnya berubah kiblat menjadi Ka'bah. Apakah kiblat dengan Ka'bah itu dua nama yang berbeda? Itu adalah apakah dua wujud? Hanya satu. Ketika orang berada di kota Makkah, kemanapun kita belajar ibadah haji, tentang manasik haji, manasik umrah, tidak ada wajib bacaan yang dipaksa, yang diwajibkan ketika kita berada di kota Makkah. Tidak ada wajib bacaan. Tetapi bukan menafikan bacaan, tetapi tidak wajib. Artinya apa? Artinya sunat. Boleh kita membaca apa yang diatur, dan boleh kita adalah membaca yang lain, dan boleh kita adalah hudur awak kita di situ. Kenapa jadi demikian? Karena adalah kita sudah hudur Ka'bah di hadapan kita. Kiblat Allah yang kita adalah kita cintai, Allah yang kita puji, rasul-rasul yang kita cintai, para aulia
rasa mahabbah, kita korbankan tenaga. Kalau sudah hadir di hadapannya, maka tidak ada bujuk dan rayu, yang ada hanya berpandang-pandangan. Kalau seandainya hendak merayu, itu adalah kesadaran masing-masing. Kayak mulai kita yang bujangan, kalau yang orang anak bertemuan pacaran, pakaian yang paling harat, tunggangan yang paling harat, perhiasan kayak itu juga, harum-haruman parfum pilihan, apapun yang bisa ditampilkan itu adalah yang paling harat. Kemudian bujuk rayu kata-kata pun sebelum adalah bertemu itu pasti adalah diatur kata-katanya supaya apa? Supaya adalah jangan membuat kasar orang yang kita rayu. Tetapi adalah penampilan apapun yang kita keluarkan, sebagaimana si Salman ketika itu waktu adalah riadah, dalam keadaan halwat, beliau memilih amalan yang baik-baik. Itu wajar. Kita memilih fadilat, amalan, salawat, zikir, tahmid yang baik-baik, itu wajar. Tetapi ketika adalah seseorang tadi adalah sekian tahun berpacaran dengan seorang perempuan, ketika ia kawin, apa yang terjadi? Kira-kira pakaiannya waktu bujang penampilan, tunggangan, perhiasan, parfumnya, bujuk rayunya, apapun kada berharga lagi, bisa ke pinggir. Kenapa? Karena adalah orangnya sudah ada di hadapan. Sinyal adalah sebelum kawin parlu, pakcik parlu. Tetapi ketika adalah sudah berhadapan, maka sinyal kada parlu lagi, pakcik kada parlu lagi, karena orangnya sudah nyata. Inilah perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Itu harus dimulai dengan operasi dada. Perbedaan kita dengan adalah Nabi, perbedaan kita dengan wali. Nabi dimulai dari fardu, kemudian meneruskan ke rukun, kemudian sunat dan harus. Kita dimulai dari wajib. Itu perbedaan. Nabi Adam dari surga turun ke dunia, bulat dari surga turun ke dunia, urusan kumpul. Ketika beliau lahir, mata sidin terpejam, muntung sidin kada bisa menangis, kemudian awak sidin adalah biru. Ini adalah sidin adalah mengisyaratkan bahwasanya sidin melalui dulu dari mata jahir, melalui daripada kata-kata jahir. Yang diutamakan adalah yaitu adalah hawas batin, hawas hati dan pinandu hati. Maka adalah yang terakhir biru itu menyembunyikan ilmu dan amal beliau. Ketika izin Rasulullah SAW, kemudian berulah Humairah, berulah berubah kulit menjadi putih kemirah-mirahan. Kita dimulai daripada putih kemirah-mirahan, kemudian mata kita adalah terbuka, kemudian muntung kita adalah menangis. Maka ketika adalah mata kita terpejam, muntung kita adalah tutup, kemudian awak kita biru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mati tidak ada mendapat apa-apa. Kenapa? Karena mati diwajib, bukan difardu. Coba ini hanya orang melaksanakan ibadah haji, wajib, fardu, rukun, kemudian sunat. Itu susunannya. Kalau wajib itu adalah sembahyang wajib, puasa wajib. Adakah orang berniat usalli wajibal maghrib, nawaitu saumal gadin, an adai wajibal hajat apa? Hadisah adalah fardu. Kenapa jadi fardu? Karena setiap fardu itu nyata. Makanya kita fardu ain dulu, baru fardu kifayah. Fardu itu mana? Coba kita kembali kepada Isra'nya Mi'rajnya Rasulullah SAW. Di ibadah dada Rasulullah SAW apa yang terjadi? Sebelum dada kita ibadah itu adalah wajib. Yang ada di dalam hati kita sangkaan. Yang adalah sangkaan menimbulkan adalah waham dan khayal. Maka akhirnya apa? Ketika kita melaksanakan perintah, menjauhi larangan, pasti kita berkhayal dan bermimpi. Aku orang yang Islam dan mukmin yang sempurna. Aku hamba Allah. Aku umat Rasulullah. Aku orang yang
kita, padahal itu adalah timbul daripada bibit dan hayal yang ada dalam batin kita. Kenapa jadi demikian? Karena kita belum operasi dada. Operasi ada dua. Dari mana Rasulullah operasi? Min sadrati nahlihi ila asfali batni. Bukan operasi jasmania, tetapi adalah min sadrati nahlihi ila asfali batni, mulai Adam sampai kepada awal wal akhir, mulai awal Adam sampai akhirat. Maka adalah inilah arti pengertian min sadrati nahlihi ila asfali batni. Mulai pohon bulu, mulai ke bawah sampai ke atas pada pusat, itu adalah hanya iktibar. Kalau kita menuruti Rasulullah, menuruti adalah perintah Allah, menuruti adalah perkataan aulia, ini adalah bisa dibuktikan kalau ada basic keyakinan. Kalau kita ada basic keyakinan, maka kita duduknya iman. Alladzina amanu belum wattaqu. Hanya amanu, belum wattaqu. Maka takwa inilah alif lam mim zalikal kitab hudan lil muttaqin. Alif lam mim itu kita, alif lam mim itu insanul kamil, alif lam mim itu wujud, alif lam mim itu adalah asma sifat dan zat. Barulah itu adalah bisa dapat petunjuk hudan lil muttaqin, bukan hudan lil muslimin wal mukminin, tetapi adalah lil muttaqin. Ini bukan menghina, ini bukan meremehkan, ini bukan mencaci, tetapi ini adalah kita pada malam ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, pembuktian. Karena Allah, Rasulullah cinta kepada Allah, dia buktikan. Rasulullah kemudian aulia cinta kepada Nabi, dia buktikan. Kita jangan tinggal dia buktikan. Karena adalah mimpi dengan kawin itu beda. Kalau bermimpi, kita bermimpi bertahan di waktu bujang. Paham bermimpi karena berdasarkan khayal, berdasarkan pandangan, melihat gambar, maka akhirnya terbayang-bayang, akhirnya malam adalah yang terjadi apa? Salawar basah, tilampur basah. Ketika bangun, adakah wujudnya yang kita tawani, yang kita kumpulin tadi? Ada. Nikmat ketika itu, tetapi nikmatnya hayal. Nikmat ketika kita beramal ibadah, kita menyembah, kita berzikir, kita bertahlil dan sebagainya. Nikmat di waktu itu, tetapi adalah hendak membuktikan wattaqun. Barulah jannatul tajri min tahtiha al-anhar. Surga itu adalah itu tetap mengalir. Kalau ada mengalir, berarti itu namanya adalah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, as-sari'atu bila hakikat atilah wal hakikat bila syari'atu batilah wa man jama'ahuma faqad tahaqqaqa. Syariat semata-mata baku, hakikat semata-mata baku, maka adalah siapa yang mendapatkan jannatul tajri min tahtiha al-anhar, kawinkan syariat dengan hakikat, Mekah dengan Madinah, langit dengan bumi, kemudian Masjid dan Maghrib dikawinkan, kemudian Makkah dan Masjid Palestina dikawinkan. Karena adalah di dunia itu adalah berpasang-pasangan. Sawu sufufakum, ratakan sah kiri dan kanan, rapatkan, jangan ada bahasa salah. Ketika ibadah dada Rasulullah ternyata sarang syaitan. Ini gambaran diri kita. Apa itu syaitan? Segumpal darah. Apa itu segumpal darah? Adat dan tabiat. Selama kita masih mendengarkan kabar, selama kita menalapak, maka adalah yang ada hanya adalah adat dan tabiat. Berarti segumpal darah yang ada di dalam dada kita belum keluar. Sampai ke Makkah kita melaksanakan ibadah haji, ibadah tawaf, kemudian melihat talapak Ibrahim. Adakah bertemu Ibrahimnya? Datangi lagi Madinah. Siapa yang ziarah ke makam Rasulullah SAW? Kata si Saman Al-Madani, bila kalian minta izin kepadaku, ziarahnya sia-sia meskipun dilaksanakan. Artinya apa? Asma, sifat, zat harus terkumpul. Barulah orang itu bisa menemukan rahasia aulia dan Rasulullah SAW. Kalau datang ke makam Rasulullah yang ada hanya talapak, yang datang di Makkah itu hanya talapak. Ibrahim yang ampun panggilan ibadah haji, Allah yang ampun panggilan ibadah haji. Tapi ketika kita datangi ke kota Makkah, maka adalah yang ada hanya talapak Ibrahim alaihissalam.
Artinya tingkatan manusia paling tinggi sampai telapak. Siapa yang kau membuktikan habar dan ain telapak, maka inilah waman jama'ahuma faqad tahaqqaqa. Itu disebut ilmunya, namanya adalah ilmu muhaqqiqin atau ilmu muqarrabin. Oleh karena itulah Rasulullah SAW pada malam ini dalam Isra dan Mi'raj, beliau adalah memberikan peringatan kepada kita. Mudah-mudahan peringatan itu menambah gairah kita, himmah kita untuk lebih kita membuktikan, untuk menuntut. Karena adalah dua macam yang dikatakan oleh sisi aulia Allah, al-iman khurujuka anhum wal yakin khurujuka anka. Yang namanya iman, ikan sudah berbeda daripada kebanyakan orang. Orang kada beribadah, kita beribadah. Orang kada melaksanakan sunat, kita melaksanakan sunat. Orang kada menuntut, kita menuntut. Ini sudah berbeda. Ini iman. Tetapi ada satu tingkatan lagi, al-yakin huru juga anka. Yang namanya yakin, keluarlah ikam dari dirimu. Makanya ketika kita berada di kota Makkah sampai ke tanah haram, sahlah kita melaksanakan ibadah. Kadang sah belum kalau kita melaksanakan ibadah di kota haram. Kalau kadang keluar dari tanah haram ke tanah halal. Setelah ke tanah Jiranah ke Hudaybiyah, barulah kita masuk lagi ke tanah haram. Barulah sempurna ibadah kita. Kalau kita keluar dari kampung melaksanakan ibadah menuju ke Makkah, itu baru iman. Ketika yakin keluar kita dari kota Makkah, tanah haram ke tanah halal, itu baru yakin. Nah, apakah adalah keislaman kita, keyakinan kita berbukti habar dan ampun telapak tadi? Maka barulah ketika tanah halal dan tanah haram itu adalah ternyata itu adalah yang dihormati lawan kada dihormati, yang mulia dan yang hina. Ternyata ada tanah haram dan tanah halal satu lokasi, tidak ada jarak. Yang pertama jauh dulu, mulai kita berapa di sini ke sana, di sini tanah halal, sana tanah haram, jauh. Ketika di Makkah, maka dari kita berada di tanah haram, keluar lagi ke tanah halal. Israfil pun ada berkata, kata Israfil, pus tiupan yang terakhir yang pertama, mati kita berada, yang ada hanya Allah. Ini tiupan yang pertama. Kemudian ketika tiupan yang kedua, maka adalah kita bangkit seluruhnya, maka barulah sempurna. Inilah yang dikatakan su'udul wahdah bil kasrah, kasrah bil wahdah. Namun permainan yang dua macam itu wahdah bil wahdah. Kemudian kita kembali kepada pembedahan dada Rasulullah SAW. Kuntu kanzal mahdiyan fa'ahbatu an urifa fahalaqtu halqa liya'rifuni. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Sebenarnya rahasia Allah itu nyata. Rahasia adalah beriman kepada nabi-nabi itu nyata, beriman kepada malaikat itu nyata, kemudian kiamat itu nyata, kitab-kitabnya itu nyata, kadar baik, kadar jahat nyata. Semua rukun iman yang enam itu sebenarnya nyata, tetapi adalah karena disembunyikan dengan adalah ketika itu berusaha kumpul awak sidin biru, Rasulullah di dalam perjalanan dilindungi oleh awan. Ketika itu beliau ketika hendak berjualan bernaung di bawah pohon. Ini adalah namanya adalah perbendaharaan yang dirahasiakan. Kalau kita pindah sebenarnya perbendaharaan itu tidak ada yang dirahasiakan, nyata sebenarnya. Apapun yang kita imani, rukun iman itu nyata sebenarnya di dunia. Tetapi kenapa? Karena kita masih mengkaji, mempelajari hanya sebatas kabar dan adat tabiat, maka selama itulah kita belum ada Isra dan Mi'raj, belum membuktikan, hanya beriman kepada Rasulullah Isra dan Mi'raj, tetapi kita tidak merasakan apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Bila Anda membuktikan Isra dan Mi'raj, masukkan Islaman, wa imanan, wa hikmatan, wa yakinan dalam pemandiran yang umumnya syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Dengan empat yang masuk tetapi tauhid kumpul pada diri Rasulullah SAW. Ana madinatul ilmi wa aliyul babuha. Aku adalah gudang ilmu. Masalah syariat ada, masalah jasmani ada, masalah muntung ada, masalah hati ada, masalah kesadaran otak ada, masalah limbarat jumratul akabah, jumratul ula wusta akabah ada. Artinya apa? Syariat, tarikat, hakikat ada. Itu kesemuanya adalah ada pada diri Rasulullah SAW. Maka oleh karena itulah, maka ketika dikeluarkan darah masukkan Islaman,
ditutup dada Rasulullah SAW. Inilah yang dikatakan adalah kuntu kanzan mahfiyah. Dibuka perbendaharaan baru ditutup dengan ilmu syariat. Apa syariatnya? Allah wahdah la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu sita fa innaka mansur. Yang ada tulisannya antara masyriq dan maghrib, mulai zaman Adam sampai akhir Muhammad, yang ada dibicarakan syariat, tarikat, hakikat. Allah wahdah la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluh. Di mana adatnya? Di belakang, bukan di muka. Kita semuanya yang di belakang adalah habar Nabi, habar wali, habar guru. Semuanya adalah kita adalah hanya membaca yang di belakang tulisan Allah wahdah la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluh. Kita melaksanakan perintah, melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunat. Tetapi sayang kita belum melihat di muka, hanya melihat tulisan yang ada di belakang di antara berikat Rasulullah SAW kiri dan kanan. Ini akan terjadi kepada umatnya Rasulullah kalau kita kada benar-benar mengkaji. Makanya di akhir zaman Nabi Isa beserta Imam Mahdi akan turun. Kenapa? Karena kita adalah banyak yang terhambat di dalam menuntut ilmu, tidak bisa membuktikan apa itu Allah dan siapa itu Allah dan siapa itu Rasul. Disitulah akhirnya turun lagi Isa dengan Imam Mahdi. Artinya apa? Bila kita mempelajari ilmu tahqiqul haqaiq, maka kita tidak akan membuktikan Isa dan Imam Mahdi turun di akhir zaman. Namun kita menunggu Isa lawan Imam Mahdi dari hadapan ketemuan. Jangankan kita adalah mendatangi akhirat, akhir zaman ini kita tidak bisa mendatangi. Tetapi yang dikatakan oleh para nabi-nabi itu benar. Akhir zaman adanya hak. Kiamat pasti terjadi, akhirat pasti nyata. Kenapa? Karena nyata bagi mereka itu adalah dengan ilmu zauqiyah, bukan ilmu untung, bukan ilmu iman, tetapi ilmu zauqiyah. Inilah pembuktian Rasulullah Isra dan Mi'raj ketika diibadah Allah wahdah la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu sita fa innaka mansur. Buktinya apa? Langsung burak dari surga turun ke hadapan Rasulullah SAW. Artinya apa? Yang jauh, yang diimani, yang gaib hadir di hadapan Rasulullah SAW. Itu perwakilan burak. Burak sebagai sandaran, burak sebagai adalah cermin bagi diri Rasulullah SAW. Makanya kita di alam yang nyata ini adalah adunya mir'atul qalbi. Dunia ini adalah cermin diri kita. Apabila hati kita kabus atau hati kita bersih tapi pacah, keduanya tidak akan sempurna. Ada yang kada pacah tapi kabus. Seluruh alam yang kita lihat, kita perbuat, kita rasa ada terlukis di dalam batin kita. Kenapa? Karena kabus. Ada yang kada kabus, tapi sayang yang satu pecah-pecah. Karena adalah cermin hati kita pecah. Akhirnya memandang yang satu itu adalah menjadi macam-macam. Padahal adalah Allah satu, Muhammad pemimpin saudara imam dunia wal akhirat satu, tetapi adalah pecah. Kenapa jadi pecah? Akhirnya syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat berhadatan. Akhirnya langit dan bumi berhadatan. Adam turun ke permukaan bumi berhadatan. Harap aku jadi iblis daripada ikam adamai. Kemudian berkata lagi, harap api pada tanah. Raja Namrud menghantam adalah Nabi Ibrahim. Kemudian Rasulullah pula itu adalah di zaman sini harap langit daripada bumi. Terjadi sampai akhir zaman pasti akan terjadi berhadatan. Yang Tuhan berhadatan lawan yang anu, yang pasih berhadatan yang kurang pasih, yang alim berhadatan dengan si jahil, kemudian nasab yang baik berhadatan dengan yang kada baik, kemudian orang yang tempatnya diam yang harap itu adalah berhadatan dengan yang kada baik, kemudian yang jabat dengan yang biasa berhadatan. Ini akan terjadi kalau ini terus yang terjadi. Tidak ada kelahiran Rasulullah, tidak ada Isra dan Mi'raj namanya belum. Karena sebelum lahirnya Rasulullah hukum rimba terjadi. Sebelum Isra Mi'raj Rasulullah langit dan bumi itu adalah berhadatan. Kalau ini yang ada di dalam batin kita, maka selama itu adalah kita hanya sebatas Islam dan iman. Belum ada saleh, belum ada juhud, belum ada syuhada, belum ada siddiqiyah, belum ada mukarrabin.
sedangkan titian siratal mustaqim itu adalah 7 satu helai, rambut dibelah 7. Islam, mukmin, saleh, juhud, suhada, siddiqiyah, baru sampai kamu ada mukarrabin, barulah orang itu akan melimpati adalah titian yang dikatakan siratal mustaqim. Maka dia akan masuk ke dalam surga, menikmati surga dan memandang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu burak? Burak dalam satu riwayat itu adalah beliau itu burak itu adalah di antara 40.000 burak hanya satu yang ada terpikir di antara seluruh manusia. 40.000 hitungan yang tertinggi maka martabat insan. Kalau kita adalah di dunia ini diperintahkan memahami 40 martabat. Mana? Yang pertama orang arba'in di Madinah berapa? 8 kali 5 40. Kemudian Khadijah kawin dengan Rasulullah umur 40. Rasulullah kawin itu adalah diangkat jadi Rasul umur 40. Kemudian Nabi Musa membuka tutup sumur yang kurang 40 kada bisa membuka, bila kada 40 Nabi Musa sambut. Kemudian bila membangun masjid untuk sembahyang Jumat orangnya harus 40 mustautin 40. Kemudian bila sembahyang mayat 40 orang takbir Islam satu hari. Kemudian tiupan Israfil, tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua 40. Nah ini jawabannya 40. Guru sekumpul belajar 20 hari 20 malam jadi 40 dengan salawat abdan bangil. Meskipun di kita adalah 20 siang 20 malam tetapi wujudnya satu, salawat abdan bangil. Kita belajar apa? Wajib 20, yang mustahil 20 harus. Ini yang kita pelajari. 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Ini 40. Inilah jangan bermusuhan yang sebelah yang wajib dengan mustahil. Jangan beraratan yang wajib dengan mustahil. Kalau ini dipelajari maka sawu suku baku meratakan satu. Selama di kita adalah dua nama yang berbeda, dua hukum yang berbeda, dua rupa yang berbeda, kita kan bisa menambut bahwasanya adalah sudul wahdah bil kasrah, maka selama itu adalah kita tidak akan membuktikan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 pula yang lainnya apa? Asik dengan makan makanan dan menari-nari. Artinya inilah kebanyakan manusia beramal ibadah hanya adalah sebatas melaksanakan kewajiban, hanya adalah masuk ke dalam surga, tetapi adalah menikmati. Itu adalah isi surga. Tidak ada hendak mencari memandang ampun surga. Hanya satu yang terpikir, yakni burak. Burak ini apa? Dibandingkan binatang yang ada dua, dibandingkan manusia yang ada dua. Karena dalam satu riwayat burak ini adalah tak ganal pada himar, tak halus pada begal. Himar itu adalah nama binatang, tetapi yang sebenarnya himar itu harus dibuka. Inna antara aswat la sautul hamir. Suara yang paling jahat itu adalah suara himar. Himar itu apa? Suara orang yang mabuk di tengah malam. Himar kata sandaran binatang aja. Yang sebenarnya adalah himar itu orang mabuk. Siapa orang mabuk? Sukara, wama hubi sukara. Mereka bukan mabuk karena pil-pilan, bukan sabu-sabu, bukan hambar yang kita umum, tetapi mereka mabuk dengan pahala, mabuk dengan surga, mabuk dengan harum-haruman, mabuk dengan makam-makaman, mabuk dengan adalah tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan adalah himar. Bukan himar bukan. Kita ini disindir Tuhan dengan bahasa binatang. Sebenarnya sebelum Adam turun ke dunia, binatang belum berkuasa. Sebelum kita mempelajari ilmu ma'rifat, sebelum terjadi Isra Mi'raj, ketika dibedah dada Rasulullah yang ada apa? Sarang syaitan. Ini maksudnya. Jadi Rasulullah membuktikan kata-kata Adam. Sebelum Adam turun dari surga ke dunia, maka yang berkuasa di dunia adalah hawa, nafsu, syahwat, dan syaitan. Ketika dibedah oleh dada Rasul, ternyata sarang syaitan. Berarti ketika kita belum mempelajari ilmu keyakinan, yang ada hanya apa?
Jadi satu persatu agama itu harus dibuktikan. Bukan hanya sekadar menyambat, bukan hanya sekadar mengerti, bukan hanya sekadar mengamalkan, bukan hanya sekadar meyakini, membuktikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu kita ringkas kata hadir burak hadapan Rasulullah. Maka ketika itu burak ini anehnya, ketika berangkat kita langsung sedikit. Ketika beliau burak ini ditunggang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik gunung. Bila naik gunung, tangan berhandap, batis berpanjang. Ketika turun gunung, tangan berpanjang. Ketika turun gunung, tangan berpanjang, batis berhandap. Ada kisah antara kita najwa. Ada kalau kisah bala dan musibah, ada kalau kisah banyak dan sedikit, ada kalau kisah mulia dan hina, ada kisah ditolak dan diterima, ada diradi dan kada, ada sombong dan kada, ada turun naik ada, tetapi diri pribadi Rasulullah tidak ada yang namanya turun naik. Tetapi hukum disampaikan keluar tatap dua, karena adalah Rasulullah apabila turun di atas burak, turun daripada burak pasti 2 rakaat. Pasti 2 rakaat. Tetapi ketika beliau duduk di atas burak seorangan. Apa arti turun? Ketika beliau turun ke majelis, ketika turun menyampaikan, ketika menghabarkan, ketika adalah menggawi dengan hal, beliau tetap bermain dua. Tetap bermain dua. Tetapi di dalam batin Rasulullah, Umar Abu Bakar dengan Rasulullah keluar dari rumah Sayyidina Ali. Ketika Abu Jahal mengelilingi rumah Sayyidina Ali dikelilingi oleh Abu Jahal beserta rombongan ketika ada hijrah ke kota Madinah. Ketika itu Rasulullah dengan adalah Abu Bakar keluar 2, tetapi Ali ada di dalam rumah 1. Jangan tapaling, kamu tapaling berbahaya. Pandir tauhid tetapi di dalam 2. Yang hanya baiknya itu pandir 2 tetapi tauhid. Rasulullah dengan Abu Bakar keluar 2, tetapi adalah Ali di dalam 1 seorangan. Tetapi sudah pertalian dengan Rasulullah. Rasulullah berada di atas burak seorangan, turun ke 2, turun ke bawah 2, namun tetap adalah 2 bermakna tauhid. Kalau kita adalah 2, menyembah disembah, memuji dipuji, mendatangi didatangi, kemudian lagi diterima dan ditolak. Kalau kita tinggal diam pada memahami dengan ilmu tauhid, maka kita yang ada hanya adalah khaufun alaihi wa hum yahzanun. Yang ada kita takutan dan duka cita. Bukanlah khaufun alaihi wa hum yahzanun. Itu ampun orang aulia. Apa itu aulia? Karena orang menguasai perkataan, menguasai perbuatan, menguasai apa yang didengar, menguasai mewilayahi apa yang diimani dan apa yang diperbuat. Kemudian Rasulullah SAW itu adalah 5 tempat singgah. Pertama Taif, yang kedua beliau singgah di pohon Nabi Musa, yang ketiga di Tursina, yang keempat Bethlehem atau adalah istana ada Kaisar Rom, kemudian yang terakhir Masjidil Aqsa. 5 tempat ini ada maknanya, rahasia yang ada dalam perjalanan kita. Yang pertama beliau singgah di Raudah. Lalu dikatakan di dalam Al-Quran Allah berfirman, wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi izni rabbih. Tanah yang subur, hati yang sudah masuk Islaman wa imanan wa hikmatan wa yakinan. Tanah Makkah gersang, bukan tanahnya, hatinya yang gersang. Kenapa jadi gersang? Karena kadang masuk Islaman wa imanan wa hikmatan wa yakinan. Maka itulah tanah gersang. Maka tanaman kadang mau tumbuh, kambing kurus kering, susunya tidak ada. Itulah gambaran hati manusia. Karena belum diisi Islaman wa imanan wa hikmatan wa yakinan, sebagaimana operasi dadanya Rasulullah SAW. Ketika itu beliau, oh jadi Jibril Muhammad ini Taib. Ini adalah tanahnya subur. Apa aja yang ditanam pada bakalan kada tumbuh. Apa aja yang ditanam pada bakalan kada bermanfaat. Tapi larwe dahulu itu adalah af'al. Kemudian asma mana? Pohon Nabi Musa. Nabi Musa pada waktu itu dikapung oleh pengikut-pengikut Fir'aun. Kita ketika beramal ibadah dikapungnya oleh apa? Hawa nafsu dan syahwat. Kita dikapung dalam beramal ibadah menghendaki yang lain. Kita beramal ibadah kadang-kadang tamandak dalam ibadah, dan tamandak itu adalah dengan akhirnya ibadah. Di sini adalah yang dimaksud adalah
pohon Nabi Musa. Nabi Musa dikapung oleh Firaun. Ketika Nabi Musa bertemu pohon, apa itu pohon? Nurul iman. Apa itu pohon? La ilaha illallah. Ketika Nabi Musa bertemu ilmu tauhid, ketika Nabi Musa mempelajari ilmu tauhid dan rukun iman, maka akhirnya masuklah ke dalam pohon. Maka Rasulullah bersabda, La ilaha illallah hisni paman la ilaha hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu bintiku, barang siapa masuk ke dalam bintiku aman. Bukan kalimat la ilaha illallah itu ditulis dengan hidung lam jalalah. Masuk itu lain pula kajiannya itu kayaknya dulu kita. Ini mempelajari 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dihalusi menjadi 7, dihalusi menjadi 3, dihalusi menjadi 1. 50 kembalikan kepada 50 sembahyang. Karena Rasulullah yang menerima sembahyang 50. Kemudian ketika itu adalah masuk Nabi Musa adalah pohon, Fir'aun beserta rombongan ada awal mengapung lagi. Tapi Nabi Musa ragu-ragu. Bahasa kita keluar pulang Nabi Musa dari pohon, akhirnya dikapung orang. Kita belajar sudah tauhid, belajar hakikat, belajar alhamdulillah, belajar ilmu tasawuf, tapi ragu-ragu. Kenapa jadi ragu-ragu? Karena kita masih mendengar di dalam batin kita adat istiadat adalah hukum adat istiadat, hukum akal basariyah, ilmu waham dan hayal masih ada di dalam batu, di dalam hati kita, sehingga kita adalah perang di situ. Berusaha kumpul melakukan contoh. Kata beliau, seseorang murid itu bagaikan cangkir yang kosong, guru yang mengikuti tikuknya. Adabnya adalah cangkir, adabnya harus di bawah dan kosong. Kalau adalah kosong tapi di atas, itu namanya harap lebih hebat murid daripada guru. Cangkirnya kosong, anaknya di bawah. Ini sifat tawadhu. Kalau di kita adalah muridnya anak syariat, tumpah tiku yang satu keluar banyak putih. Kalau gurunya anak tarikat, keluar tumpah banyak teh yang keluar. Kalau orang ini anak adalah ilmu hikmah, keluar banyak susu. Kalau orang anak ilmu marifat hakikat, keluar kuping hiram. 4 macam. Padahal tikunya sebutnya. Itu contoh aja. Aman ada kayak itu untung banget. Itu karamat sebenarnya, karamat kada boleh diurus. Jangan kayak itu. Itu contoh. Artinya seseorang dada, seseorang guru yang menyampaikan syariat ada, tarikat ada, hakikat ada, marifat ada. Itulah tiku. Yang lebih berbahaya apa? Yang lebih berbahaya cangkirnya kosong, urang mananai, gurunya ngikuti tiko, pas ada bebenyo. Atau dia bunyi putih aja, aku nak bunyi susu aja murid, pas bunyi putih yang keluar. Ini yang sering terjadi. Ini maaf aja. Kadang-kadang kita mendengar orang syariat, kita belajar hakikat menghina dalam syariat. Kadang-kadang kita belajar syariat, mendengar orang hakikat, mendengarkan salah dan luput. Kadang-kadang orang duduk di tarikat, kemudian ada orang marifat tauhid, dia menghina dengan orang yang tauhid. Yang tauhid melihat orang-orang bertarikat, mencaci pulang, mengenali pembuli pulang. Di mana ada kedamaian di Islam itu rahmatan lil alamin. Syariat tarikat hakikat marifat daratan. 4 itu masih banyak, 2 hanya ujian Nabi Musa, tapi tidak sanggup Rasulullah. Umat kami itu ujian Nabi Musa gena-gena. Maksud gena-gena itu ilmunya banyak-banyak. Ilmunya banyak-banyak Pak Amar aja. Tapi dibicarakan mah 2 hanya kan kau kawinakan, apalagi 4. Memang kita ini sekum ya bini marakon, kita sirik di bini yang lain. Itu bisa dibinian panggil. 4 itu jangan akan langsung Rasulullah begini 4 ya. Langsung anak menuruti 4 juga ada makna tersirat. Diulang syariat, tarikat, hakikat, marifat. Lihati ketika Rasulullah yang operasi, jet epret mengganggu aman. Panggilan kanan mendengar kada ada singgah, panggilan kiri mendengar kada singgah. Di muka pulang adalah surga beserta perhiasan seorang pemuda dengan perhiasan kini kada singgah. Ini sidin artinya adalah kawaman bukan yang 4. Lalu disampaikan kalau bini 4. Lalu kita orang dunia, kalau begini 4 nanti sunnah Rasulullah. Itu sunnah apa? Muncullah sunnah Rasulullah sandarannya. Tapi sunnah apa? Sunnah ada. Itu urusan duit gitu. Jadi apa yang bisa agama memang sandarannya kepada dunia, tetapi kita harus bisa memajahi
Karena bila kita kalau bisa memadahi, karena kita adalah misi pemadam, itu akan adalah wabra'atuhu hamalatal hatab, bibinian adalah umpat gotong royong mengikuti kayu, mengangkut kayu untuk menyelukut Nabi Ibrahim. Itulah bibinian yang ini, hawa nafsu yang selalu beramal ibadah tapi tidak berdasarkan paham, makin banyak makin nyala apinya. Itu maksudnya. Kalau yang kayu bakar, karena lo kayu kuburnya mana pohon pinus yang ada kulit muka rumahnya itu pokoknya menyelukut Nabi Ibrahim. Nah, tahu Allah. Itu kayu bakar adalah amal ibadah yang kita laksanakan setiap hari, tapi kita ada mengerti. Kita ini jangan sampai adalah kalau kayak burak. Burak itu binatang tapi berakhlak manusia. Kita manusia inna halak dan insan tapi asal ditakwim. Kita ini manusia sempurna, tetapi jangan sampai disinggung oleh Rasulullah. Sebelum lahir Rasulullah, manusia berakhlak binatang. Ada burak apa? Burak binatang tapi berakhlak manusia. Contohnya burak adalah anak bergabung Rasulullah. Padahal binatang. Kita ini manusia. Kenapa? Kita kadang memahami Allah dan Rasulnya. Berarti kita adalah lebih hina daripada binatang. Wa man kana bihi amma fa wa bil akhirati amma wa saja. Kalau di dunia kita tinggal diam aja, hanya beriman dan percaya dan yakin, tapi tidak ada jalan usaha ikhtiar untuk menuntut, membuktikan, maka kita adalah lebih sesat daripada orang yang sesat. Kemudian Rasulullah SAW itu yang pertama pohon Nabi Musa itu adalah singgah Rasulullah. Kemudian Gunung Tursina ketika adalah itu satu. Yang pertama Madinah Ab'al, Gunung Tursina dengan adalah pohon Nabi Musa Asma, itu satu. Kemudian Bethlehem Nabi Isa Sifat. Kemudian Masjidil Aqsa itu adalah Sidratul Muntaha, rahasia Insanul Kamil, itu adalah Jannah. Itulah yang disinggahi oleh Rasulullah SAW. Af'al, Asma, Sifat dan Jannah. Nabi Isa adalah orang yang paling parah dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah fa idza saluha sarul jasad, fa idza fasada sarul jasad wa hiya al qalbu." Di mana Nabi Isa lahir? Bethlehem. Di mana kita lahirnya? Di hati. Inilah rumah daging adalah hati. Nabi Isa di rumah daging. Kita lahirnya di mana? Innama a'malu binniat. Amal ibadah ditentukan sakadanya itu dengan hati. Maka disinilah Nabi Isa. Makanya qulubul mukminin baitullah. Dikisahkan orang kalau di Madinah itu ada tanah kosong. Karena ketika Nabi Isa turun itu adalah karena Nabi Isa 40 hari, 40 malam, 40 tahun, kemudian damai dunia, wafat mengubur Nabi Isa di tantai Rasulullah SAW. Itu contoh aja. Amsal. Siapa yang kawal memasuki disindir Isa masuk di situ, maka kita akan berdampingan. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Asalkan man ruhaniyah, bukan man nabat, bukan man adalah binatang. Kalau man tanaman, man adalah hayawaniyah, itu adalah kadakawa ma'i Rasulillah. Kalau adalah mannya tanaman, asma duduknya. Kalau man binatang duduknya as-sifat. Tetapi kalau man insan ruangnya duduknya jad. Karena orang cinta dengan Rasulullah ada tiga. Ada af'al, ada asma, kaul, ada jad. Kalau kita cinta dengan Rasulullah dengan af'al sudah masuk. Tapi ketika af'al kita kan bisa membaca, kan menyalawat, kita sakit hati. Ketika dimuntung kita bisa, tapi ketika kita satruk sakit hati. Ketika kita awak gagah, ketika kita satu kalau Obama ibadah, begitu sunnah, kita sakit hati. Tetapi kalau bijak, nah itu. Jadi ada tingkatan. Jadi man itu adalah keadaan langsung. Barang siapa melakukan sunnah, maka adalah cinta. Barang siapa cinta, beserta aku dalam surga. Mannya, man arafa nafsahu, man ayah sunnati. Man ini terjadi dikit. Man itu isyaratnya man akil, man gagal. Apakah akalnya sadar terus menerus atau akalnya musim-musiman? Namun akal musim-musiman itu orang jadi orang di hulu sungai, mau di kampung kami sana. Bila ada orang mati, ada makan nasi 3 hari. Ada sambungnya makan nasi turun tanah, nasi turun tanah. Ada makan 2.
Mungkin dipikirkan muncul jualan mau nasi kurang tanah makanan mana nasi tiga itu basi pulang. Amun mangarasi memakan itu keumpat pulang telanggar pepantang bila ada memakan baik kan. Nah ini maaf ini contoh barangnya otaknya musim-musiman. Kalau orang yang sempurna ini contoh aja, kalau sempurna makan nasi 3 hari, makan turun tanah, artinya orang yang meninggal kan keselamatan arwah malam pertama itu turun tanah karena. Nah 3 hari makan ada apa-apa sampai menyaratus sampai mahal ada apa-apa. Kamu sampai ada sampai menyaratus orang makan. Ini contoh artinya akal manusia itu tingkatannya itu adalah musim-musiman. Kita contohnya di dalam sembahyang rukun haji, rukun sembahyang, rukun puasa bakal. Pertama syaratnya itu adalah sembahyang Islam, yang kedua berakal, yang ketiga mumayyiz. Ini bilanya kawa sampai kepada Rabbaniyah itu adalah Islam yang kayak apa? Kemudian berakal, akal yang kayak apa? Kemudian mumayyiz yang kayak apa? Kalau mumayyiz kita adalah bisa berbasubaira, membedakan putih dengan hitam. Ini kan ada agama ini sama. Yang memuji, lo kada memuji, beragama kada beragama, itu mumayyiz tahu orang benar. Yang namanya mumayyiz dalam hukum agama, dua nama yang berbeda, menyembah disembah, memuji dipuji, yang hina kemuliaan, dia mengharap lawan yang diharap, yang miskin dengan yang sugih, mengharap dua macam. Ini mumayyiz berbeda nama, berbeda rupa, akal sadar bahwasanya wahdatul wujud wahdaniyah. Itu yang dimaksud kurang adalah mumayyiz. Bukan mumayyiz bisa berbasubaira, tapi beragama ini bisa, ada berbasubaira. Jadi kita pahami lagi ulang karena adalah dalam Al-Quran ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikra yang pertama umum, tapi ikra yang kedua hawasul hawas. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ringkas perjalanan Rasulullah sampai ke Palestina, maka adalah inilah 5 waktu yang sudah dibuktikan Rasulullah secara jahir, meskipun beliau secara jahir belum menerima sembahyang yang 5 waktu, namun sidin sudah membuktikan. Jadi hal ihwal amsal mulai pembadahan, mulai operasi, kemasukan dan perjalanan, semuanya itu dibuktikan. Mulai Makkah, Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, tunggangannya jangan unta. Apabila unta berarti perjalanan Makkah Madinah, ini ngarannya permulaan orang melaksanakan ibadah. Maka unta contohnya Halimatus Sa'diyah ketika lahir Rasulullah berbundung-bundung dari kota Madinah bertunggangan unta, itu perjalanan syariat. Kalau burak itu ma'rifat. Jadi burak itu orang aulia, ada burak ada dikisahkan orang ma'rifat. Itu tunggangannya. Kalau burak yang dikisahkan burak ada masuk ma'rifat, itu namanya adalah apa yang tertulis di kitab, itu hanya membekas tulisan orang, bacaan orang. Yang dikatakan burak itu ma'rifat. Makanya burak itu bagaikan kilat. Kalau orang ma'rifat berarti adalah antara yang menuju yang dituju meskipun berbeda tetapi tidak ada jarak. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW, ratakan sampai yang rapat, kemudian kada boleh khusyuk. Bila kita man zakarani faqad zakarallah, wa man zakarallah faqad zakarani. Bila kita mau amalah dengan makhluk, kada mau amalah dengan Tuhan, itu namanya khusyuk. Kalau kita mau amalah dengan Tuhan, itu mau amalah dengan makhluk, kada masuk itu berarti khusyuk. Makanya syariat tanpa hakikat khusyuk, hakikat tanpa syariat maka hukumnya batal. Kalau kita melaksanakan ibadah haji di Madinah kada ke Makkah, itu ngarannya kada haji. Syariat semata-mata. Tetapi orang Madinah Halimatus Sa'diyah bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya syariat dengan hakikat kumpul. Kalau orang hakikat semata-mata pulang, tapi kada ke Madinah, sah ibadah hajinya cuma kada sempurna. Wajib sudah tagawi, rukun tagawi, fardu tagawi ke Makkah. Sakitnya kan ada daerah ke Madinah, tetap ibadah hajinya cuma kada sempurna aja. Jadi untuk menyempurnakan syariat dengan hakikat itu adalah harus dipelajari dengan kata-kata. Itu adalah al-arwah junudum mujannadah pama ta'arafa yatanasa pama tanakala ikhtalafa. Apapun yang kita dengar orang mengisahkan syariat, maka itu masuk hakikat. Apabila orang mengisahkan hakikat, itu sudah masuk syariat.
syariat. Apabila kita paham, maka akan bertahan di dalam batin kita. Tetapi apabila kita kada paham, masuk kanan, keluar kiri, karena masuk kada ke tengah, ke dalam dada kita. Maka dada kita inilah kada bisa dihilangkan, karena hati ini tempat perbendaharaan, tempat penyimpanan. Itu adalah rahasia Allah, sebagaimana qulubul mukminin baitullah. Ambil kesimpulan dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah beliau sebelum menerima sembahyang bertemu dengan Tuhan. Kita di sini Rasulullah bersabda, awal ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Faida kubila saya amali, faida rudat saya amali. Permulaan yang diperiksa orang hari kiamat sembahyang. Apabila sembahyang baik maka baiklah semuanya. Apabila sembahyangnya kada sempurna maka kada sempurna semuanya. Jangan kita terpesona dengan yang alam mahsyar dulu. Sebelum alam mahsyar apa ya? Alam kubur. Apa alam kubur tak boleh orang? Marabbuka wa ma'inuka wa ma'imamuka wa ma'ihwanuka wa ma'iblatuka. Yang kita boleh orang dalam kubur marabbuka dulu. Bila dapat menjawab marabbuka, maka seluas mata memandang 70 harta pekuburan dikeluarkan dan adalah yang lainnya aman. Ini bukti Rasulullah menyampaikan aku bertemu Tuhan, kemudian menerima sembahyang. Kita di mana? Kita masuk alam kubur, kemudian di alam mahsyar periksa orang sembahyang. Artinya apa? Pelajari ilmu hati dulu, barulah sembahyang kita akan tahu diterima kadanya. Karena di dalam Al-Quran dinyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Rasulullah 50 menerima sembahyang, 40 yang wajib, 40 yang mustahil, 1 yang harus, 41. Ditambah 4 yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi 1, maka 9 ditambah 41 menjadi 50. Ini adalah yang pemulaan sembahyang. Artinya tanpa mengetahui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini bijinya dan pohon sembahyang. Kalau ini belum kita pahami, langsung kita adalah gawe sembahyang. Ju'ilat qurratu ain bisalah. Nyaman aku, tentram aku, puji Rasulullah di dalam sembahyang. Karena sidik adalah 50 dulu baru 5. Kita di mana? Ju'ilat qurratu ain bisalah. Pasti mau bahas Israel. Aku nyaman sembahyang. Kenapa? Karena dengan sembahyang berarti Tuhan sembahyang. Rasulullah bisalah tinggalan sembahyang 50 yang timbul. 5 yang mana? Alif lam ha beserta tasdid. Muhammad lah mim ha mim dal, maka 5. Akhirnya man zakarani disebut 5 rukun Islam masuk Muhammad yang punya masuk Muhammad, maka adalah Islam yang dimakan kepada dada Muhammad. Inilah mazukir tu ismi illa zukir tamahi. Tidak disebut nama Allah pasti nama Tuhan ada. Tidak disebut nama Muhammad pasti nama Tuhan ada. Ini yang dimaksud adalah ma'rifat tahqiqul haqaiq. Sekadar kita adalah menyampaikan hajat daripada Sahibul Majlis di sini. Kekurangan Allah banyak-banyak minta maaf. Kalau ada kesalahan keilapan tolong disempurnakan, karena ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara ke-6 adalah doa yang disampaikan oleh Kiai Abdul waktu dan tempat kami bersuruh. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وقبرناه وهللناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين والتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل ثواب مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا لروح سيدي عبد الغني برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian tadi yang disampaikan tausiah oleh Bapak yang mulia Kiai Haji Abdul Hadi dari Pasar Panas. Banyak hikmah yang kita petik dari ceramah beliau, mudah-mudahan dapat menjadi pegangan hidup kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Ulun juga mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam membawa acara ini, mohon dimaafkan. Dan marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.